Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Cahaya Amalan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim setelah hari kiamat. Bayangkan saja, sebuah jembatan tersebut panjang, bahkan sangat panjang, gelap, dan di bawahnya menganga api neraka yang menyala-nyala. Jembatan itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan setiap manusia tanpa kecuali akan melewati jembatan tersebut. Tak ada jalan pintas, tak ada yang bisa menolak, tak ada tempat untuk bersembunyi, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melintasinya dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, surat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Al-Quran Surat Maryam ayat 71. Para ulama menafsirkan ayat tersebut bahwa setiap manusia akan melewati jembatan di atas neraka. Dan hanya orang-orang yang beriman dan beramal salih yang akan selamat untuk melewatinya tanpa terjatuh ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan melewati syirat sesuai dengan amal mereka. Ada yang seperti kilat, seperti angin, seperti kuda pacu. Ada pula yang berjalan, merangkak, bahkan ada yang tersambar lalu terjatuh ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, saat itu tidak ada lagi gelar, tidak ada kekayaan, tidak ada keluarga yang bisa menolong. Yang menyelamatkan kita hanyalah amalan kita selama di dunia. Lalu, amalan apa saja yang bisa menjadi sebab keselamatan saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim? Berikut 6 amalan utama yang jika kita jaga sejak sekarang, dengan izin Allah akan menerangi langkah kita di hari yang sangat menakutkan itu. Amalan pertama, menegakkan sholat dengan khusyuk dan istiqomah. Sholat adalah tiang agama, penghubung antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat menjadi tolok ukur keseluruhan amal manusia, serta menjadi amal pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jika baik sholatnya, baik pula amal lainnya. Namun tidak cukup hanya sekedar melakukannya. Karena sholat harus dilakukan dengan khusyuk, tepat waktu, dan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Sholat yang khusyuk bukan hanya menyelamatkan kita dari syirat, tapi juga menenangkan hati kita sejak di dunia. Maka dari itu, jangan abaikan panggilan Allah 5 kali dalam sehari, sebab hal itu untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amalan kedua, berbuat baik kepada sesama dan memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia adalah perhiasan orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak mencerminkan kedalaman iman. Akhlak yang baik termasuk sabar, pemaaf, jujur, tidak suka memaki, tidak menyakiti, dan mudah memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik.
Hadis riwayat Tirmizi. Di hari kiamat, akhlak baik akan menjadi berat di timbangan dan meringankan langkah kita di atas syiratal mustaqim. Maka jangan anggap remeh senyum kita, kesabaran kita, atau kesediaan kita untuk memaafkan untuk orang lain. Karena semua itu bisa menjadi penyelamat. Amalan ketiga, menjaga silaturahmi dan tidak memutus tali persaudaraan. Memutus silaturahmi adalah dosa besar yang bisa menghalangi masuk surga. Sebaliknya, menjalin silaturahmi memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, serta memberi syafaat di hari pembalasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, janganlah tunggu hari raya untuk memaafkan. Jangan tunggu tua untuk merajut kembali hubungan, karena bisa jadi langkah kita di atas syurat bergantung pada seseorang yang pernah kita sakiti. Amalan keempat, rajin bersedekah dengan ikhlas. Sedekah adalah bukti cinta kepada akhirat dan keikhlasan kepada Allah. Ia akan menjadi peneduh di hari kiamat ketika matahari didekatkan sejengkal di atas kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan menjadi naungan bagi pemiliknya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sedekah dalam kesempitan adalah bukti cinta sejati pada Allah. Mungkin satu lembar yang kita berikan hari ini menjadi sebab untuk kita tidak kesusahan melewati Shiratal Mustaqim. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kelima, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk, penenang, dan penolong di hari kiamat. Ia akan datang dalam wujud yang indah, menemani orang-orang yang membacanya dengan rutin dan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Renungkan sejenak, berapakah ayat yang kita baca hari ini? Berapakah surah yang kita hafal dan pahami? Jangan biarkan Al-Quran menjadi saksi yang menuntut kita, tetapi jadikan ia pembela yang menyelamatkan kita saat langkah kita gemetar di Shiratal Mustaqim. Dan amalan keenam, selalu takut kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa besar. Rasa takut kepada Allah bukan kelemahan, tapi kekuatan yang menyelamatkan. Orang yang takut kepada Allah akan menjauhi maksiat meski sendirian, akan menangis dalam doanya, dan akan menjaga kehormatan dirinya di dunia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Tanamkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah memohon ampunan yang serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jadikan air mata kita sebagai bentuk tangisan karena takut kepada Allah. Jangan sampai air mata kita menjadi sia-sia, karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air mata kita karena takut kepada Allah bisa menjadi air yang memadamkan api neraka di akhirat kelak. Jaga diri kita dari dosa-dosa besar dan kecil, karena semua akan diperhitungkan di atas Shiratal Mustaqim kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Shiratal Mustaqim bukan sekedar jembatan. Ia adalah penentu bagi kita apakah akan selamat atau justru kita malah terjerumus ke dalam neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang berlari melewati Shiratal Mustaqim, bukan yang merangkak, apalagi terjatuh ke neraka. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.